Oke, selanjutnya adalah operasi perkalian. Nah, karena vektor itu memiliki besar serta memiliki arah, jadi operasi perkalian biasa tidak dapat langsung kita gunakan pada vektor. Nah, vektor ini ada dua macam, yaitu maksudnya perkalian vektor ada dua macam ya, perkalian vektor dengan skalar dan perkalian vektor dengan vektor. Yang pertama, perkalian vektor dengan skalar. Nah, jika sebuah vektor dikalikan dengan besaran skalar, maka akan dihasilkan vektor baru. Misal ada di sini operasinya, B adalah K kali A, di mana B ini adalah vektor baru hasil perkalian dari skalar K dengan vektor A. Besar vektor B tersebut adalah K kali besar vektor A. Sedangkan arah vektor B itu akan sama dengan arah vektor A kalau nilai K-nya positif. Tapi kalau nilai K-nya negatif, berarti arahnya akan berlawanan dengan vektor A. Kita lihat aplikasinya kalau dalam fisika, perkalian vektor dan skalar itu ditemukan pada rumus gaya listrik. Di sini F adalah gaya listrik, kemudian Q adalah muatan listrik, dan E adalah medan listrik. Terus ada contoh lainnya pada gaya, di mana yang besarnya M kali percepatan, M ini adalah skalar, dan percepatan adalah vektor. Lalu pada momentum, yaitu massa dikali kecepatan. Ini adalah contoh operasi perkalian vektor dan skalar di dalam fisika. Selanjutnya, nah kita lihat contoh sederhana. Misal kita punya vektor A yang besarnya 1 satuan, kemudian arahnya ke kanan. Tentukan berapa hasil 4 kali vektor A dan minus 4 kali vektor A. Dan juga tentukan arah dari vektor hasil perkalian tersebut. Oke, misal kita buat vektor 4 kali vektor A itu kita sebut vektor B. Jadi kita tulis vektor B sama dengan 4 kali vektor A sama dengan 4 kali 1 satuan. Sehingga panjang vektor B adalah 4 satuan. Kalau kita gambarkan, jadi panjang vektor B itu adalah 4 kali dari panjang vektor mula-mula dari vektor A. Oke, karena nilainya positif, ya, maka arahnya akan searah dengan arah dari vektor A-nya. Seperti ini. Kemudian dicari lagi minus 4 kali A. Misal kita namakan vektor C. Vektor C sama dengan minus 4 kali A. Kemudian minus 4 dikali 1 satuan. Sehingga kita dapat besar vektor C adalah minus 4 satuan. Nah, kalau digambarkan, panjang vektornya itu adalah 4 kali ini ya, 4 kali panjang vektor A, tetapi arahnya berlawanan karena tandanya negatif. Jadi kalau dia positif akan searah, kalau negatif berlawanan arah. Oke, selanjutnya adalah perkalian vektor dengan vektor. Nah, perkalian vektor dengan vektor itu ada dua jenis, yaitu perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Pertama kita bahas dulu perkalian titik. Nah, pada perkalian titik, perkalian antara vektor ini akan menghasilkan skalar meskipun dua-duanya atau meskipun pengalinya adalah merupakan besaran vektor. Nah,
Perkalian dot biasanya dituliskan dalam lambang seperti ini ya, A titik B. Nah, karena notasi ini juga kita sebut sebagai perkalian titik. Oke, selanjutnya. Bila C adalah hasil perkalian skalar antara A dan B, maka besar perkalian skalarnya adalah dituliskan dalam rumus ini, C sama dengan A dot B sama dengan AB cos theta. A kali B kali cos theta. B cos theta ini kita peroleh dari proyeksi vektor B yang di atas yang digambar. Proyeksi vektor B terhadap sumbu X. Nanti kita dapat B cos theta dikali A. Nah, yang perlu diperhatikan dalam perkalian titik bahwa hasil perkalian titik antara vektor satuan juga berpengaruh. Jadi nilainya ini. Kalau vektor satuan yang sama dikalikan, nanti hasilnya adalah 1. Jadi vektor satuan dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1 kali 1 cos 0 sama dengan 1. Jadi pada sumbu yang sama, vektor satuannya dikalikan akan menghasilkan 1. Sementara kalau sumbunya berbeda, vektor satuan yang dikalikan dengan vektor satuan yang berbeda itu hasilnya akan sama dengan 0. Seperti ini, I dot J sama dengan I dot K sama dengan J dot J, hasilnya akan sama dengan 0. Nah, sehingga jika vektor A dan B dinyatakan dalam komponen-komponennya, maka perkalian skalar antara keduanya dapat kita tuliskan sebagai berikut. A dot B sama dengan AX BX ditambah AY BY tambah AZ BZ. Jadi kalau dalam perkalian dot, kalian hanya perlu mengalihkan komponen vektor A dan vektor B pada sumbu yang sama. Kemudian dijumlahkan antara sumbu X-nya, sumbu Y-nya, dan sumbu Z. Jadi dalam perkalian dot, kalian tidak perlu lagi menuliskan I, J, dan K di dalam hasil. Penerapan operasi perkalian titik dalam fisika misalnya dalam konsep usaha, yaitu di mana usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Oke, selanjutnya adalah perkalian silang. Perkalian silang atau disebut juga cross product itu menghasilkan besaran vektor juga. Jadi hasil perkalian antara vektor yang satu dengan vektor yang lain akan menghasilkan vektor yang baru. Nah, lambangnya adalah A silang B atau A cross B. Besarnya vektor baru sebagai hasil perkalian silang antara A dan B itu dituliskan dalam rumus ini C sama dengan A cross B sama dengan AB sin theta. Kalau yang tadi sebelumnya yang perkalian dot itu kan C-nya sama dengan AB cos theta. Sementara kalau yang perkalian silang, C-nya sama dengan AB sin theta. Next. Nah, yang perlu diperhatikan dalam perkalian cross atau perkalian silang, setiap vektor satuan dicrosskan dengan vektor satuan yang sama, hasilnya adalah 0, seperti yang atas ini. Kemudian, kalau dikalikan dengan vektor satuan yang berbeda, hasilnya juga beda. Misalnya, I cross J hasilnya sama dengan K. Kemudian J cross K hasilnya I. Lalu K cross I hasilnya adalah J. J cross I sama dengan min K, terus K cross J sama dengan min I cross K sama dengan min J, dan sebagainya. Nah, kemudian
ketika A dan B itu di-cross-kan atau dikalikan dalam komponen-komponen penyusunnya juga, maka kita akan ketemu matriks seperti ini ya. A cross B, kemudian dibagi-bagi dalam komponen-komponen penyusunnya, sehingga kita akan peroleh rumus akhir untuk perkalian cross yang paling bawah, yaitu A cross B sama dengan AY BZ min AZ BY I ditambah AZ BX min AX BZ J ditambah AX BY min AY BXK. Jadi yang dalam kurung pertama adalah komponen vektor A pada sumbu Y dikali komponen vektor B pada sumbu Z dikurangi komponen vektor A pada sumbu Z dikali komponen vektor B pada sumbu Y, dan seterusnya sesuai dengan rumus yang ini. Oke, misalnya kita ada contoh, diberikan 3 buah vektor, yaitu A, B, dan C dengan nilainya masing-masing. Tentukan A, B, dan C. Kita lihat yang A dulu, di mana soalnya itu vektor A dot dalam kurung vektor B cross vektor C. Oke, kita lihat. Jadi di sini kita selesaikan dulu perkalian cross antara vektor B dan vektor C, baru didotkan dengan vektor A. Nah, perkalian yang pertama, yang B cross C dulu kita selesaikan. Tadi vektor B kan besar nilainya adalah 4i plus 2k plus 3k. Kemudian di-crosskan dengan 2j min 3k. Ketika ditulis, kita ikuti rumus yang tadi, yang sebelumnya, nanti kita akan memperoleh hasil 8k plus 12j min 12i. Kan, oh ya, yang ini kan komponen sumbu X-nya nggak ada. Karena yang I-nya nggak ada kan, berarti komponen sumbu X-nya nggak ada yang nomor C. Artinya, tinggal diganti 0 aja di dalam perkaliannya. Misal, kalau dari rumus ini kan AX-nya harusnya ada. Tetapi kalau dalam soal kita nggak ada AX-nya, berarti tinggal 0 aja diganti, yang khusus AX. Oke, selanjutnya tentukan A dot B plus C. Berarti ini kita selesaikan dulu B plus C-nya, baru didotkan dengan vektor A. Caranya B plus C, caranya sama ya. Dengan kita jumlahkan dulu antara komponen pada sumbu yang sama. Nanti hasilnya adalah 4i plus 4j. Kemudian nilai kita dotkan dengan vektor A. Vektor A tadi kan I plus 2J min K didotkan dengan 4I plus 4J, hasilnya 12. Ini hasil kita kalikan antara komponen pada sumbu yang sama. Jadi yang sumbu X dengan sumbu X, ini kan berarti 1 dikali 4 ditambah 2 kali 4 ditambah, yang ini kan yang satu ada K-nya, yang satu nggak ada, berarti 1 dikali 0 hasilnya tetap 0. Jadi sisanya hanya 4 plus 2 kali 4, 8. Maka kita ketemu 12. Oke, yang selanjutnya adalah A cross B plus C. B plus C-nya kita udah dapat di yang atas ini, tinggal kita crosskan aja.
Setelah di-cross-kan, kalau kita masukkan ke rumus yang tadi, yang perkalian silang, ini ya. Kita masukkan rumusnya, terus kalau yang tidak ada komponennya kita ganti 0, maka kita akan peroleh hasil I min 4J minus 4K. Oke, sekian dulu untuk materi 1. Semoga bermanfaat dan kalian juga bisa cari bahan belajar selain materi ini untuk menambah pemahaman kalian juga. Oke, materinya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.